Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Selang gas Bogor, warung makan dekat sebuah kampus di Bojong Soang, Kabupaten Badung, ludes terbakar. Resah karena tanah garapan mereka selama puluhan tahun dipagari dan diklaim oleh sebuah perusahaan, para petani asal Cipelang, Kabupaten Bogor mendatangi kantor wilayah ATR BPN di Kota Bandung. Gara-gara iseng saat jam pelajaran, jari siswi tersangkut di lubang kunci pintu kelas. Ya entah gimana awal ceritanya, jari seorang siswi di sekolah 1 SMP di Garut malah nyangkut di lubang kunci pintu hingga membengkak. Pihak sekolah pun menghubungi damkar untuk menolong sang siswi. Lagi-lagi ujungnya damkar. Ya, dengan hati-hati petugas damkar berupaya untuk melepaskan jari siswi yang nyangkut di lubang kunci pintu kelas. Siswi itu kesulitan mengeluarkan jarinya hingga akhirnya membengkak. Entah bagaimana awal ceritanya jari bisa nyangkut. Sang korban enggan bercerita lantaran malu, begitu pula pihak sekolah. Insiden ini terjadi saat korban iseng bermain di jam istirahat, tanpa sadar jarinya masuk dan sulit dikeluarkan hingga bengkak. Dengan menggunakan alat berupa gerinda khusus, petugas memotong lubang besi, menopang antara besi dan jari dengan sendok. Petugas pun meneteskan air selama proses evakuasi agar tidak ada hantaran panas yang dirasakan oleh sang siswi. Setelah berupaya selama kurang lebih 1 jam, akhirnya jari siswi bisa dilepaskan dari lubang kunci. Ketika kita sudah sampai di lokasi, jarinya itu udah bengkak Pak. Kita pada saat proses evakuasi kita menggunakan gerinda untuk memotong plat yang menempel ke dalam jari tersebut, dan untuk si korban kita melakukan alas untuk menutup wajahnya untuk agar tidak ada percikan api ke dalam mata gitu ya. Kemudian untuk menghindari rasa trauma dari si korban, dan kita juga menyuruh anak-anak yang di dalam kelas untuk keluar karena yang itu bertugas itu petugas saja. Ada-ada saja memang. Meski bukan tugas utama damkar, namun anggota damkar tetap menjalankan tugas yang bersifat penyelamatan. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Ya, Wakil Gubernur Jawa Barat secara resmi membuka MPLS untuk 75 siswa sekolah rakyat di Kota Tasikmalaya. Para siswa pun antusias untuk menuntut ilmu di sekolah rakyat. Kita hitung bersama. 3, 2, 1. Kota Tasikmalaya akhirnya meresmikan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo lewat Kementerian Sosial. Sekolah yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak beruntung ini mampu menampung 75 siswa baru. Jumlah ini terbagi untuk 2 tingkat sekolah, yaitu sebanyak 25 siswa SD dan siswa SMP sebanyak 50 siswa. Para siswa ini nantinya akan menempati 4 ruang asrama dengan fasilitas yang lengkap beserta kamar mandi. Sekolah rakyat juga menyediakan 3 ruang belajar dengan fasilitas meja dan kursi serta whiteboard di depan kelas. Program SR juga disambut gembira para orang tua yang ikut mengantar anaknya masuk asrama. Mereka begitu senang karena anaknya bisa kembali bersekolah secara gratis. Senang sekali anak saya bisa berpendidikan seperti yang lainnya. Terus kan kalau di rumah kan saat ini disuruh-suruh, cuma keinginan sendiri sekolah. Emang terakhir kelas berapa? Kelas 4 harusnya sekarang kan jarang sekolah, masukin kelas 2 di sini ya. Belum bisa apa-apa. Oh gitu ya. Di sini bayar nggak Ibu? Ya, semuanya gratis, saya juga nggak punya apa-apa. Wakil Gubernur juga menjanjikan akan membangun sekolah rakyat untuk jenjang SMA sederajat. Di Provinsi Jawa Barat tercatat ada 19 sekolah rakyat yang beroperasi, termasuk di Kota Tasikmalaya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Ya, program sekolah rakyat juga sudah mulai berjalan di Garut. Suasana haru menyelimuti proses penjemputan siswa yang akan masuk asrama sekolah rakyat. Semangatnya.
Suasana haru menyelimuti saat salah seorang anak akan dibawa ke pusat belajar sekolah rakyat. Usai meminta doa dan dukungan keluarga, sang siswa pun mengikuti petugas dari pemerintah Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Selain di Kecamatan Cibalong, di Kecamatan Garut Kota pun dilakukan hal yang sama. Sebanyak 4 orang anak di Kecamatan Garut Kota ini dijemput dari rumah menuju ke asrama Balai Latihan Kerja atau BLK untuk mengikuti sekolah rakyat. Anak-anak ini sebelumnya terpaksa harus putus sekolah karena faktor ekonomi dan memilih bekerja membantu keluarga. Hadirnya program sekolah rakyat memberikan harapan baru agar pendidikan bisa terus berlanjut. Alhamdulillah seneng pisan. Senang banget gitu ya? Iya seneng banget. Memang sebelumnya nggak menyangka Bu akan Nggak menyangka seperti mimpi gitu. Katanya sempat putus sekolah Bu, betul? Iya, Kelas berapa? sampai kelas 6 SD. Harapan Ibu semoga anak-anak diberikan kesehatan dan kemudahan Lancar, kelancaran. Ya itu berdasarkan dari desil 1 ya, karena yang mendapatkan hak untuk mendapatkan sekolah rakyat itu adalah dari Sisek desil 1 dan itu sudah melalui proses seleksi administrasi dari Kemensos ya. Sehingga alhamdulillah untuk Garut Kota itu terpilih 4 orang tuntutan ekonomi sehingga mereka itu putus sekolah dan ikut bekerja membantu ekonomi keluarga. Ya harapannya adalah bagaimana bahwa negara hadir dalam hal ini untuk menjamin masyarakat-masyarakat kita yang miskin untuk mendapatkan hak yang sama, terutama hak untuk berpendidikan, menimba ilmu ya, dengan masyarakat lainnya. Usai beristirahat di kantor kecamatan, para calon siswa sekolah rakyat pun akan langsung masuk ke gedung BLK dan mengikuti proses belajar. Sejauh ini ada 75 siswa yang mengikuti program sekolah rakyat di Garut. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Jawa Barat hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Agustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.